Halo dan selamat siang lagi untuk pendengar setia kami, pendengar Penpan 15 FM. Jadi kembali lagi ke segmen Tanya Mahasiswa. Jadi pada hari ini kita kedatangan banyak tamu spesial, narasumber-narasumber spesial kita, yaitu mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, di mana pada hari ini kita akan banyak mendiskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah banyak banget terkumpul dari kolom pertanyaan-pertanyaan dari Instagram, yaitu terkait toleransi. Nah, jadi yang pertama mungkin kita nih pada penasaran nih siapa aja ya narasumber kita pada hari ini. Nah, jadi kita akan melakukan perkenalan. Mungkin kita pertama akan berkenalan dengan Bang Steven. Bang Steven boleh perkenalan. Perkenalkan, nama saya Steven Simanjuntak dari Prodi Antropologi Sosial. Salam kenal Bang Steven. Kita lanjutkan ke kakak cantik kita. Kak Rahel boleh perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rahel Sere dari Prodi Farmasi. Baik, selanjutnya dari Kak Zarina boleh perkenalan. Perkenalkan, saya Zarina Hairunisa dari Prodi Farmasi. Selanjutnya Bang Joshua. Perkenalkan, saya Joshua Saputra Saragi dari Prodi Ilmu Hukum. Selanjutnya Bang Priyanta. Perkenalkan semuanya, saya Priyanta Immanuel Simbolon dari Prodi Ilmu Politik. Selanjutnya Kak Tasya. Halo semuanya, kenalin aku Tasya Zahra dari Prodi Ilmu Hukum. Dan satu lagi narasumber kita, Bang Alexander. Perkenalkan, saya Alexander dari Prodi Antropologi Sosial. Nah, jadi pada hari ini kita itu akan mendiskusikan dan tanya-tanya nih sama narasumber-narasumber kece kita tentang toleransi. Nah, jadi toleransi itu apa sih? Jadi toleransi itu adalah sikap untuk saling menghargai, menghormati, dan membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang berbeda dengan kita sendiri. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah terkumpul dari kolom Instagram, kita mau tanya-tanya nih ke narasumber kita, yaitu pertanyaan pertama tentang makna kerukunan antara umat beragama. Mungkin kita bisa dengar pendapat dari narasumber kita, Bang Steven, boleh kasih pendapatnya nih, Bang. Pendapat dari saya, makna dari kerukunan umat beragama yaitu hubungan antar umat beragama yang hidup bersama dalam masyarakat dengan dilandasi toleransi, saling menghormati, dan juga menciptakan kerukunan dan tidak melakukan perselisihan maupun pertengkaran. Sekian dari pendapat saya. Oh, jadi begitu ya, Bang, tentang kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi apa saja yang dapat mempengaruhi timbulnya intoleransi antar umat beragama ya? Mari kita dengarkan pendapat Kak Rahel. Menurut saya itu sikap intoleran dalam diri setiap orang itu kan nggak muncul secara tiba-tiba. Pasti ada faktor-faktornya. Misalnya dia ada pengalaman pribadi yang buruk tentang agama lain gitu. Terus adanya sikap tidak menghormati agama lain. Terus mungkin fanatik terhadap agamanya sendiri dan egonya yang tinggi gitu sih. Sekian pendapat saya. Benar ya, teman-teman, bahwa ternyata banyak juga sikap-sikap intoleransi yang masih ada saat ini. Nah, jadi bagaimanakah kondisi toleransi antar umat beragama di Indonesia? Mungkin kita boleh dengar dari Kak Zarina. Oke, kalau melansir dari kehidupan masyarakat yang dapat kita amati sehari-hari, yang di kampus tuh kan banyak ya, antar suku, budaya, agama, tapi mereka saling membantu, khususnya kita itu saling membantu, dan bahkan di satu sisi kita bakal saling membutuhkan, begitu kan. Terus, kalau misalnya menurut saya, tentang toleransi umat di Indonesia ini cukup baik, dengan segala kekurangan yang ada seperti kata Kak Rahel tadi, pasti ada yang intoleran juga, tapi di satu sisi kita akan coba memahami sesama umat yang beragama dan antar ras dan suku juga. Begitu menurut saya.
Baik, terima kasih Kak Zarina. Nah, tadi nih teman-teman ada nih dibahas sama Kak Zarina tentang antar umat beragama. Nah, jadi gimana ya toleransi itu dapat menyatukan perbedaan antara umat beragama? Mungkin kita bisa dengar dari Bang Joshua. Ya, bagaimana toleransi dapat menyatukan perbedaan agama yang ada di Indonesia? Itu bisa melalui pemeluk-pemeluk agama serta kita sebagai umatnya dan juga pemimpin-pemimpin dari pemuka agama melalui sikap-sikap toleransi yang sudah disebutkan tadi, dan juga menanamkan sikap saling menghormati serta tidak memperbesar masalah-masalah kecil yang sedang terjadi antara agama tersebut. Sekian dari saya. Benar juga ya yang dibilang Bang Joshua. Salah satu contoh konkretnya itu adalah kita tidak boleh memperbesar masalah, terutama tentang perbedaan-perbedaan antar umat. Nah, selanjutnya nih kita mau bahas tentang apa aja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mungkin kita boleh dengar dari Bang Prianta. Oke, menurut saya itu banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa kita toleransi antar umat beragama. Yang salah satunya itu adalah yang pertama memperkecil perbedaan yang ada di dalam agama, dan yang kedua itu menonjolkan persamaan-persamaan yang ada di dalam agama-agama di Indonesia, dan yang ketiga itu memupuk rasa persaudaraan setuhan, dan yang keempat mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa toleransi antar agama, dan yang ketujuh itu menjauhi tindakan-tindakan yang dapat menyinggung agama lain. Dan semua upaya-upaya yang kita lakukan itu harus kita dasari dengan hati yang tulus, niat yang baik, supaya perdamaian, ketentraman, dan kerukunan antar agama di Indonesia ini terjalin, begitu. Benar ya teman-teman, jadi yang dari disampaikan Bang Prianta ini ada beberapa langkah-langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan toleransi. Nah, boleh nih kita dengar dari narasumber kita, Kak Tasya, bagaimana sih di lingkungan sekitar Kak Tasya sudah menerapkan sikap toleransi dan menghargai sesama? Ya, jadi kalau di lingkungan saya, penerapan toleransi terlihat sudah cukup baik ya, dari sikap tolong-menolong sama semua orang tanpa memandang suku dan agamanya. Terus kalau di lingkungan saya tuh kalau berteman nggak mandang agamanya apa, kalau misalnya berteman ya berteman aja gitu. Mau dia agamanya beda pun tetap ditemenin, nggak dipilih-pilih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Tasya. Nah, ini nih pertanyaan terakhir kita dan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar, yaitu apa saja dampak positif dari penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita boleh serahkan pada narasumber kita, Bang Alexander. Mungkin dampak positif dari sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari akan mengakibatkan dampak. Yang pertama, adanya persatuan. Yang kedua, adanya kesatuan. 3, terciptanya hidup rukun dan damai. 4, terciptanya saling menghargai. Dan 5, menjaga tali silaturahmi. Nah, jadi itu ya teman-teman, langkah-langkah, step-step, dan tips dan trik juga dari kakak abang, mahasiswa-mahasiswa Universitas Sumatera Utara untuk kita dapat mewujudkan toleransi yang berefek pada kemajuan nusa dan bangsa kita, dan juga dapat kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin ini akhir dari sesi tanya mahasiswa kita. Nah, mungkin kita, saya juga selaku moderator dan juga penyiar pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Abang yang telah bersedia menjadi narasumber kami. Dan untuk para pendengar kami, sampai jumpa pada sesi tanya mahasiswa selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih.